Halo saudara dan sahabat Suster Grace yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Grace, di channel Suster Grace. Semoga teman-teman dan saudara sahabat semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah orang kudus sepanjang tahun yang diperingati atau dirayakan oleh gereja. Pada hari ini ada orang kudus yang kita peringati. Mari kita simak ceritanya. Teman-teman dan sahabat sekalian, hari ini gereja merayakan atau memperingati 4 orang kudus yang sudah tertulis dalam buku Orang Kudus sepanjang tahun. Di antaranya adalah Santo Yohanes dan Paulus sebagai martir, Santa Maria Magdalena Fontaine sebagai martir, Santa Febronia pengaku iman, dan Santo Gulielmus Abbas. Keempat orang kudus ini memiliki riwayat yang berbeda, menempuh jalan yang berbeda, namun satu tujuan, yakni mempertahankan iman. Riwayat dari Santo Yohanes dan Paulus sebagai martir, kedua kakak beradik ini berasal dari keluarga istana Konstansia, putri Kaisar Konstantinus Agung. Mereka berdua adalah pegawai tinggi negara yang setia. Konstansia menghadiahkan kepada mereka banyak harta. Namun selanjutnya, kekayaan ini dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ketika Julianus Apostat menduduki tahta Kekaisaran Romawi, banyak orang dari keluarga istana Konstansia ditarik ke istananya. Yohanes dan Paulus pun dipanggil ke sana dan diberikan kedudukan yang terhormat. Tetapi keduanya menolak undangan itu karena mereka tidak mau mengabdi kepada Julianus yang murtad dari iman Kristen yang benar. Kaisar Julianus naik darah dan mengeluarkan ancaman kepada Yohanes dan Paulus. Ia memberi waktu 10 hari kepada Yohanes dan Paulus untuk mempertimbangkan hal berikut: mempersembahkan kurban kepada Yupiter atau mati. Tanpa berpikir panjang, kedua kakak beradik itu memutuskan untuk tidak mengkhianati imannya akan Kristus. Kesempatan 10 hari yang diberikan pada mereka untuk berpikir dipergunakan untuk membagi-bagikan harta kekayaannya kepada para miskin. Mereka tahu pasti bahwa kaisar akan bertindak secara bengis atas diri mereka. Oleh karena itu, mereka membagikan hartanya dengan maksud membebaskan dirinya dari keterikatan batin pada barang-barang duniawi sekaligus menyilih dosa-dosanya. Ketika tiba hari yang terakhir, yakni hari ke-10, datanglah kepada mereka prefek Terenicius sambil membawa serta patung Yupiter. Mereka dipaksa untuk menyembah patung Yupiter itu. Dengan tegas mereka serentak menolak menyembah patung itu dan menyatakan keteguhannya untuk tetap menyembah Kristus yang diimaninya. Oleh karena itu, keduanya dipenggal kepalanya di rumah mereka sendiri. Peristiwa itu terjadi pada tahun 362. Teman-teman, kemudian riwayat hidup Santa Maria Magdalena Fontaine sebagai martir. Dikenal sebagai pemimpin biara suster-suster Caritas di Arras, Prancis. Bersama 3 orang kawannya, yakni Suster Frances Lanel, Teresa Fontau, dan Joan Gerard, ia dipenggal kepalanya di Cambrai, Prancis.
Pada masa itu, revolusi Prancis sedang berkecamuk. Negara mengeluarkan suatu undang-undang yang ditunjuk kepada rohaniwan-rohaniwati. Isi undang-undang itu dinilai sangat bertentangan dengan ajaran agama. Para biarawan-biarawati diharuskan menaatinya dan mengucapkan sumpah setia pada negara. Karena mereka menolaknya, maka banyak di antara mereka dibunuh. Suster Maria Magdalena Fontaine bersama 3 orang kawannya dipanggil oleh para pejabat untuk mengucapkan janji setia pada negara sebagaimana diwajibkan undang-undang itu. Mereka bersedia pergi, namun tidak bersedia mengucapkan sumpah setia itu, karena hal itu bertentangan dengan suara hati mereka. Karena itu, mereka dituduh sebagai aktivis anti-revolusi, ditangkap dan dipenjarakan pada tanggal 14 Februari 1794. Tanpa banyak pertimbangan, keempat suster itu digiring ke tempat pembantaian. Mereka kelihatan tidak gentar sedikit pun terhadap bahaya maut yang segera tiba. Mereka bahkan menyambut gembira hukuman mati itu. Sepanjang jalan mereka menyanyikan lagu Ave Maria Stella. Di atas tempat pembantaian itu, kepala mereka satu persatu dipenggal dengan guillotine. Suster Magdalena mendapat giliran terakhir. Ketika mendekati guillotine, ia berpaling kepada orang banyak yang berkumpul dan berkata, "Dengarkanlah hai umat Kristen, kami adalah korban terakhir. Penganiayaan akan segera berakhir, tiang gantungan akan segera roboh, dan altar-altar Tuhan Yesus akan muncul lagi dengan semarak." Berikutnya, riwayat hidup Santa Febronia, pengaku iman. Konon pada abad ke-7, putri cantik dari kota Nisibis, kawasan Mesopotamia, Irak ini akan dibebaskan dari penjara oleh kepala pengadilan Silenus. Asal ia murtad dan mau menikah dengan Lysimachus, keponakannya. Tetapi Febronia menolak dengan tegas. Akibatnya, ia disiksa dan dipukul dengan kayu sampai mati. Lalu Silenus menjadi gila dan bunuh diri, sedangkan keponakannya bertobat. Teman-teman, itulah riwayat orang-orang kudus yang diperingati hari ini. Satu pelajaran bagi kita bahwa kita berani memperjuangkan, berani mempertahankan iman apapun tantangannya. Kristus ada bersama kita, Kristus selalu membela kita, dan meskipun menghadapi berbagai macam penderitaan, tetapi Tuhan menjanjikan kita kebahagiaan dalam surga bersamanya. Peganglah janjimu kepada Kristus dan teguhkanlah imanmu sebagai pengikutnya. Kristus ada bersama kita dan Kristus akan menang bersama dengan kita meskipun banyak tantangan dan meskipun nyawa dan darah menjadi tebusannya. Nah teman-teman, itulah orang kudus yang diperingati oleh gereja pada hari ini. Semoga para kudus mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Mari kita mohon doa dan bantuan para kudus di surga. Terima kasih dan sampai jumpa.